الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Zakir TV 40 rahimahumullah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Zakir TV 40 akan menjelaskan penjelasan antara nafsu, akal, dan puasa. Sesungguhnya syaitan itu bergerak mengikuti aliran darah. Maka persempitlah jalan syaitan dengan lapar dan dahaga. Hadis riwayat muttafaq alaih. Al-Kisah sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu yang hendak diletakkan dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Terlebih dahulu Allah menguji keduanya agar kelak di kemudian hari Nabi Adam alaihissalam dan anak cucunya tahu fungsi dari keduanya, cara menggunakan dan menaklukkan keduanya. Saat Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, "Siapakah kamu? Siapakah aku?" Lalu akal menjawab, "Saya hamba, engkau adalah Tuhanku," jawab akal. Kemudian Allah memerintahkan akal agar maju ke depan dan mundur ke belakang. Akal memenuhi perintah Allah, mematuhi perintah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa akal begitu taat kepada Allah. "Wahai akal, sesungguhnya aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia ketimbang dirimu." Puji Allah terhadap akal. Setelah itu Allah menciptakan nafsu. Ketika Allah bertanya kepada nafsu, lalu nafsu menjawab, "Hai nafsu, siapa engkau? Siapa aku?" Lalu nafsu menjawab dengan sikap membantah, "Engkau, aku." Karena itulah Allah murka kepadanya dan memberikan didikan kepada nafsu agar insaf. Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka Jahannam selama 100 tahun. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa 1000 tahun. Ia dipukul dan dibakar hingga hangus menjadi arang. Kemudian setelah nafsu dikeluarkan dari neraka, Allah bertanya lagi kepadanya, "Hai nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Lalu nafsu menjawab dengan sikap membantah, "Engkau ya engkau, aku ya aku." Nafsu belum sadar akan penciptaannya. Allah perintahkan agar nafsu dipenjarakan selama 100 tahun dengan tidak diberi makan ataupun minum. Keadaan nafsu saat itu benar-benar lemah karena lapar dan dahaga. Setelah genap 100 tahun, Allah keluarkan nafsu dari ruangan tahanan. Lapar dan dahaga, Allah bertanya lagi kepadanya, "Siapa engkau? Siapa aku?" Setelah semua itu barulah nafsu mengenal Tuhannya. Ia menjawab, "Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu." Ternyata dengan mengalahkan nafsu yang ada dalam diri manusia tidak perlu dibakar, dipukul, melainkan dengan karantina dalam penjara yang dimaksud menahan lapar dan dahaga, atau yang kemudian dikenal dengan nama berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu Allah memasukkan akal dan nafsu ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Dan saat Nabi Adam datang ke bumi,
keturunan manusia bertambah banyak, maka peranan nafsu dan akal tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kemungkaran yang terjadi di atas bumi ini adalah dari nafsu, bukanlah dari akal. Karena akal dan nafsu ada dalam diri manusia, maka terjadilah pertentangan antara satu sama yang lain. Perperangan nafsu dan akal tidak pernah ada henti-hentinya. Kadang-kadang nafsu yang menang, terkadang-kadang akal yang menang. Buktinya, jika kita berhadapan dengan perbuatan yang baik, maka nafsu akan menolaknya dan mengajak kepada kejahatan, sedangkan akal mengajak kepada kebaikan. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, artinya kita kalah. Sebaiknya jika kita mengikuti akal, maka kita akan menang. Sahabat Zakir TV 40 rahimakumullah, namun bagaimanapun nafsu tetap diperlakukan oleh manusia. Nafsu tetap diperlukan oleh manusia. Bila nafsu musnah, manusia akan musnah. Sebagai contoh adalah nafsu makan. Nafsu makan tidak akan hilang karena merupakan fitrah alami manusia. Jika nafsu makan tidak ada, manusia akan mati. Begitu juga dengan nafsu terhadap lawan jenis. Jika nafsu ini tidak ada, maka manusia tidak akan berketurunan. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan bahwa ia ingin membunuh nafsunya agar ia dapat bersungguh-sungguh berjuang. Tetapi Rasulullah melarang karena Rasulullah sendiri juga berumah tangga dan beliau menyukai jika umatnya mempunyai keturunan yang banyak. Pernah juga ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah bahwa ia ingin berpuasa terus-menerus agar dapat lebih berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga melarangnya karena baginda sendiri juga berpuasa dan berbuka. Rasulullah juga tetap bermasyarakat dan berjuang untuk menegakkan kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah memberi jalan tengah. Nafsu ini tetap diperlukan untuk manusia. Akan tetapi, jangan sampai salah langkah sehingga membawa kita ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang nafsu ini. Ada dua lubang yang dapat menyebabkan seseorang masuk neraka, yaitu lubang faraj dan lubang mulut. Riwayat At-Tirmizi. Nafsu juga dapat kita jadikan kuda untuk ke surga. Sebagian orang jika mendengar kata nafsu hanya terbayang hal-hal yang jahat saja. Sedangkan nafsu itu ada kalanya jahat, ada kalanya baik. Nafsu akan menjadi baik jika dilatih. Imam Al-Ghazali mengibaratkan nafsu itu sebagai anjing. Jika dilatih akan menjadi baik. Disebutkan dalam kitab Ihya jilid 1 halaman 232. Berkata Al-Iraqi, hadis ini diriwayatkannya muttafaq alaih dari Syafiyah kecuali pada kalimat maka persempitlah jalan syaitan dengan lapar dan dahaga. Ini landasan kalangan sufi. Lalu yang kedua ialah hikayah terdapat dalam kitab Durrah An-Nathikin halaman 13. Lalu yang ketiga, Ibnu Majah menganggap sahih hadis ini dari riwayat Abu Hurairah dalam kurung Ihya Ulumuddin jilid ketiga halaman 109.
Lalu yang keempat ialah Ihya Ulumuddin jilid ketiga 173. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu memiliki alat dan mesin. Alat orang-orang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki kendaraan. Kendaraan orang-orang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki tiang penyangga. Tiang penyangga agama adalah akalnya. Setiap kaum memiliki bendera. Benderanya hamba-hamba Allah adalah akalnya. Setiap kaum memiliki penyeru-penyeru. Orang-orang ahli ibadah adalah akalnya. Setiap pedagang memiliki harta dagangannya. Harta dagangan para muttahid adalah akalnya. Setiap keluarga memiliki nilai. Nilai keluarga orang-orang jujur adalah akalnya. Setiap kehancuran terdapat pembangunan. Pembangunan akhirat terletak pada akalnya. Setiap seseorang memiliki kesudahan yang membuatnya dikenang dan diingat. Kesudahan yang membuat dikenang dan diingat orang-orang jujur terletak pada akalnya. Setiap orang berpergian memiliki tenda menginap. Tenda orang-orang mukmin adalah akalnya. Hadis riwayat Ibnu Mudbir dan Al-Arits di kitab Ihya jilid 1 halaman 84 sampai 85. Ya Allah, jadikanlah selalu akalku sebagai pemenang dalam mengalahkan nafsu yang selalu menuntunku durhaka kepadamu. Sahabat Zaki TV yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga banyak manfaatnya atas kisah ini, khususnya diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.